Halo, saya Maria Natalia, mahasiswa program Profesi Nurse Tikes Wirahusada Yogyakarta. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar atau BHD. Jadi, bantuan hidup dasar ini merupakan pertolongan pertama dalam kondisi kegawat daruratan dengan memberikan tindakan berupa resusitasi jantung paru. Jadi, resusitasi jantung paru atau RJP ini merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi jantung dan pernafasan guna mencegah kerusakan dan kematian otak. Ketika kita menjumpai situasi atau kondisi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan kondisi sekitar kita aman dengan prinsip 3A, yaitu yang pertama, amankan diri kita sebagai penolong, yang kedua, amankan lingkungan sekitar korban, dan yang ketiga adalah mengamankan korban. Mengapa dilakukan demikian? Untuk mencegah hal-hal yang dapat mencederai diri kita sebagai penolong dan meminimalkan resiko terjadinya cedera tambahan pada korban atau pasien yang akan kita tolong tersebut. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penolong adalah periksa kesadaran korban atau pasien dengan cara menepuk bahu korban sambil memanggil dengan lantang. Jika korban tidak sadarkan diri, serukan bantuan pada orang sekitar, mintalah pada mereka untuk segera menghubungi layanan call center kegawat daruratan agar dapat melaporkan kejadian code blue. Saat menunggu bantuan tiba, periksa nadi karotis dan pernapasan korban. Pastikan apakah kondisi pernapasan korban normal atau tidak dan nadi karotisnya terabah atau tidak. Jika ada sumbatan jalan nafas, maka buka jalan nafas pasien dengan teknik head tilt chin lift, yaitu dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya, kemudian terapkan metode lihat, dengar, rasakan. Lihat apakah dadanya naik turun, dengar apakah ada suara nafas, dan rasakan apakah ada hembusan nafas. Jika korban bernapas dengan normal, jagalah jalan napas dengan recovery position sekaligus memastikan korban tidak tersedak. Jika nadi karotis teraba tetapi tidak ada pergerakan dada pasien atau korban, berikan 1 kali bantuan napas setiap 5-6 detik. Periksa nadi karotis setiap 2 menit. Jika korban tidak respon saat dipanggil atau diberikan tepukan bahu, nadi karotisnya tidak teraba, tidak terdengar suara nafas, dan tidak ada pergerakan dada, maka lakukan kompresi atau resusitasi jantung paru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada, kemudian letakkan pangkal telapak tangan yang lainnya di atasnya. Kunci jari-jari kedua tangan. Jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, maka kompresi dada dilakukan dengan 1 tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada dilakukan dengan menggunakan kedua jempol atau ibu jari. Ketika melakukan kompresi atau tekanan, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban, sehingga menggunakan kekuatan tubuh bagian atas bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri dari 30 kali tekanan dengan kecepatan 100-120 kali per menit dan kedalamannya 5 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali saat memberikan napas buatan dan relokasi pasien atau pemindahan pasien. Penolong harus berupaya meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan dalam kompresi untuk mengoptimalkan jumlah kompresi yang dilakukan per menit. Setiap selesai kompresi, pastikan dada pasien kembali ke posisi semula. Ketika mencapai 30 kali tekanan, berikan tiupan napas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. 1 kali tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik, berikan kesempatan udara keluar, dan lihat turunnya permukaan dada. Lalu, periksa nadi karotis. Dalam 2 menit harus mencapai 5 siklus.
Pemberian napas buatan pada bayi diberikan melalui mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan napas buatan adalah 30:2 jika terdiri dari satu penolong dan 15:2 jika penolong kedua datang atau terdiri dari dua penolong. Hentikan bantuan jika terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pihak penolong terancam keselamatannya. Yang kedua, kembalinya denyut jantung dan pernapasan saat pasien bergerak spontan. Yang ketiga, jika proses pertolongan tersebut diambil alih oleh tim medik atau dokter. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.